Wah kaget ya, tadi Dokter Vito sendiri sekarang udah ada Intan di sini nemenin pemirsa juga. Seneng kan? Karena dari tadi Intan di luar mantau nih, ngelihat gimana sih prakteknya kalau ngebantuin orang yang terkena serangan jantung. Akhirnya Intan udah paham banget. Nah tadi kita juga udah lihat ya pemirsa tayangan bahwa itu dia manfaat-manfaat tidur di lantai. Tapi kita bukan mau bahas itu, kita mau membahas tentang asam urat setelah tayangan yang berikut ini. Jadi tadi pemirsa ya, dan kita tapi pastinya di sini bakalan membahas tentang asam urat lebih dalam lagi. Nah Dokter Vito, udah kena asam urat belum nih? Jangan dong. Jangan asam urat dong, kok gitu sih. Tapi ngomong-ngomong kita langsung bahas dengan ahlinya pada hari ini, Dr. Ahmad Faris SN, spesialis penyakit dalam FACP Vinasim. Wow. Dr. Faris, ini terus terang aja ya, asam urat ini banyak banget orang yang dikit-dikit sakit tulang-tulang asam urat, sakit engkel asam urat, makan dikit asam urat, hati-hati, semua asam urat yang disalahin. Nah, iya. Makanya kita akan bahas mengenai fakta atau mitos ya. Kira-kira secara umum aja nih, asam urat ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Ya, asam urat itu salah satu pecahan dari purin. Purin itu salah satu bentuk dari protein yang kita makan ya. Oke. Jadi protein pecahannya itu nanti jadi purin. Nah, bentuk dari pecahannya itu sendiri nanti akan disimpan di tubuh kita itu dalam bentuk asam urat. Jadi sebetulnya purin sendiri memang yang biasa kita konsumsi hari-hari ya. Hanya kalau misalkan jumlahnya tinggi sehingga melebihi dari kadar yang bisa diolah oleh tubuh, maka dia akan mengendap di bagian-bagian tubuh kita. Salah satunya adalah sendi. Jangan lupa asam urat juga berdampak pada batu ginjal sebetulnya. Ya, ini yang sering dilupakan. Nah ini yang lebih seru dan lebih bahaya sebenarnya, karena batu ginjal bikin orang sakit ginjal kronis, akhirnya mungkin cuci darah di kemudian hari. Nah itu dia yang perlu kita bahas makanya Intan. Iya dokter, tapi kalau misalnya orang kan dikit-dikit tadi Dokter Vito juga udah bilang, dikit-dikit sakit, nyeri dikit dibilangnya asam urat, sakit sendi dikit dibilang asam urat. Nah yang membedakan asam urat itu dengan penyakit sendi atau hanya pegel-pegel biasa itu apa dokter? Ya seringkali sesuatu hal yang dikaitkan dengan nyeri sendi, bahkan pegel-pegel sendiri sering dikaitkan dengan asam urat. Nah, sedangkan asam urat ini yang lebih khas ya, kalau misalnya kita curiga ke asam urat itu, kalau misalnya ada peradangan sendi itu di daerah pangkal jari, pangkal ibu jari ya. Jadi apalagi terutama di ibu jari kaki. Nah, biasanya sendi-sendi yang sebesar itu. Nah, peradangan ini ya mudahnya kita bisa lihat ada nyeri, ada kemerahan, kalau dipegang agak anget. Nah itu tanda radang ya. Jadi kalau misalnya sekedar nyeri aja, tidak ada yang lainnya, nggak ada merah, nggak ada anget-anget, biasanya mungkin karena faktor aktivitas, kecapean, kelelahan, dan itu bisa. Tapi kalau misalnya sudah sampai ada nyeri, ada merah, ada kerasa anget kalau dipegang, kemungkinan itu radang sendi. Nah biasanya tadi di pangkal ibu jari. Dan kalau yang udah berat, biasanya ada muncul benjolan. Ya, kita sebutnya tofus ya. Nah, itu khasnya. Jadi pengendapan si asam urat di sendi itu membentuk namanya tofus. Nah, itu ini udah asam urat lah. Penyakit asam urat udah pasti asam urat ya. Yang jelas asam urat bukan karena kalau mandi malam yang jelas ya. Itu mitos ya jelas dah. Ngomong-ngomong kita udah punya nih fakta atau mitos berikutnya ya sebenarnya ya. Iya, coba yang pertama apa tuh? Fakta dan mitos yang pertama nih dokter, nih asam urat rentan terjadi pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta? Ya. Kenapa dok? Ya, jadi kalau kita bicara obesitas atau overweight atau kelebihan berat badan biasanya terkait dengan asupan yang banyak ya. Kalau asupan banyak tadi berarti ada asupan protein-protein tertentu, purin, terutama purin yang tinggi sehingga menyebabkan purin yang banyak di tubuh itu tidak bisa diolah, tidak bisa dikeluarkan, sehingga banyak penumpukan dalam bentuk asam urat di tubuh. Oh, jadi itu ya yang menyebabkan orang kelebihan berat badan akhirnya menumpuk dan asam urat jadinya. Dan memang biasanya kalau asam urat ini juga terkait dengan tadi ada diabetes mellitus, ya, kejadian obesitas, darah tinggi, dan seterusnya. Nah ini ada fenomena menarik juga nih Intan. Biasanya kalau pasien itu datang atau praktek ya, selalu yang datang tuh adalah istri-istrinya. Ini nih suami saya kena asam urat. Nah, apakah benar nih fakta atau mitos ya bahwa memang asam urat ini hanya terkena pada pria? Fakta atau mitos? Ya. Fakta. Fakta dokter. Jadi perempuan enak banget ya. Belum selesai faktanya. Belum selesai faktanya. Ya.
Laki-laki 4 kali lebih tinggi, ini catatan ini ya, catatan lapan. Laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Nah, tapi wanita akan meningkatkan risikonya setelah menopause. Ya, ini terkait dengan hormon tentunya. Ya, ada hormon estrogen, di mana kalau dia itu lebih mudah untuk mengolah si asam urat untuk keluar. Nah, di laki-laki ini yang kadarnya nggak begitu tinggi, makanya dia berisiko lebih tinggi. Nah, tapi kalau pada saat perempuan sudah menopause, itu risikonya menjadi lebih tinggi. Oke, jadi itu yang menyebabkan pria beresiko dan juga wanita yang sudah Betul. menopause. Ya. Nah dokter, ini kan tadi dokter Vito sempat bilang ya, katanya, aduh makan dikit awas asam urat, makan dikit awas asam urat. Nah ini juga salah satunya yang biasanya kena sasaran adalah daging. Ini katanya kalau mengkonsumsi daging terlalu banyak juga dapat menyebabkan asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta juga? Ya, jadi daging merah, kemudian kalau baca-baca di bahasa Inggris itu namanya organ meat ya, atau bahasa kitanya jeroan. Jeroan. Ya. Jadi kalau jeroan, nah itu jadi kategorinya bukan high lagi, bukan tinggi, tapi sangat tinggi ya, very high. Nah itu kemudian beberapa seafood, ya, dan makanan olahan lainnya. Dan juga biasanya yang harus diperhatikan konsumsi alkohol ya. Alkohol dan minuman yang dengan pemanis fruktosa tinggi. Nah itu juga tinggi asam uratnya. Oke, dengan minuman pemanis fruktosa itu biasanya di minuman kemasan ya dokter? Iya betul. Oh, oke. Nah tapi dokter kalau tadi kayak daging ini kan orang kan ini rata-rata orang banyak yang mengkonsumsi daging. Ini batas maksimal maksudnya biar supaya nggak terlalu berlebihan konsumsi daging ini gimana dok? Dok, ini mewakili pertanyaan orang-orang yang suka sama jeroan. Iya, daging dan jeroan kan kasihan ya, Iya. ingin tetap merasakan dong pasti gitu dong. Ya kalau misalnya kita bicara jumlah, otomatis kita tidak bicara mengkonsumsi setiap hari ya. Oke. Ya, katakanlah 1 sampai 3 hari per minggu itu masih dalam batas. Tapi bukan berarti ada daging, kemudian ada seafood dalam 1 kali makan atau 1 hari, terus itu sama aja. Jadi selang-seling tapi seafood sama daging jeroan. Dan gitu. ya itu sama. Nggak setiap hari katanya kan? Ya beda-beda jadinya ya. Oke. Tapi jadi tiap hari. Hari jadinya, hari ini paru, besok apa ya gitu. Oke. Nah ini yang lain lagi ya, orang kan mungkin ada yang berpendapat bahwa oh kalau minum air nih biar larut semua tuh jeroannya. Nah ini minum air bisa mencegah orang dengan asam urat tinggi. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Fakta, dok. Jadi ini adalah salah satu penanganan tanpa obat ya, penanganan selain obat. Kita bilangnya non farmakologi. Cara-cara untuk mengurangi peningkatan asam urat yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, salah satunya adalah minum air bening yang banyak ya. Karena kalau misalnya kita bayangkan misalnya kadar asam urat ini dalam satu tabung ya gitu ya, satu wadah, itu kalau misalnya asam uratnya sebesar katakanlah 10 cm ya diameternya, dengan airnya yang tingginya 12 cm, nah kita tambahkan airnya untuk mengurangi kelarutan asam urat dalam satu. Jadi diencerkan gitu ceritanya. Diencerkan. Karena kan ginjal kita kan kayak filter ya. Filter, gitu ya. betul. Kalau saringannya kotor banyak asam uratnya dikasih air banyak air. gitu, biar keluar gitu. Jadi Tapi ini nggak membenarkan yang tadi ya, makan selang-seling paru, bukan. jeroan, besok seafood, terus minum air yang banyak, nggak apa-apa kata dokter Faris kemarin. Bukan. Enggak. Nggak boleh ya. Bukan Nggak gitu, boleh. bukan gitu. Bukan excuse ya dok ya. Tapi dokter kayak tadi minum yang banyak itu ada batasan literan nggak sih yang maksudnya yang bagus lah untuk kita mencegah asam urat? Ya, kalau kita bicara Saya mulai takut nih. Ternyata tapi masih jauh ya sebenarnya harusnya ya. Kalau kita bicara dewasa, ya, rata yang diperkenankan, yang dianjurkan adalah 2,5 sampai 3 liter per hari. Ya, jadi kalau misalnya dalam 2,5 sampai 3 liter per hari untuk masyarakat umum itu yang dianjurkan. Oke. Ya, Ya. jadi itu ya. Nah ini ada orang ya, jadi dia tuh udah banyak menjolan tuh. Iya. Yang tadi udah kita bilang tadi tofus ya, udah bengkak-bengkak, terus udah gitu, dok ini saya kasih minyak, saya pijet tuh lama-lama hilang. Jadi boleh nggak sih dipijet sebenarnya itu, Iya. supaya masyarakat tahu juga nih. Ya, memijat sebetulnya tidak disarankan untuk pada kasus terutama yang pada saat serangan ya. Karena pada saat serangan itu sel-sel radang sedang aktif-aktifnya di sendi. Pada saat kita pijat itu sama aja ya kayak kita membuat penyebarannya lebih di sendinya itu lebih banyak ya gitu, lebih tersebar.
Nah, kalaupun misalkan kita mau pijat untuk mengurangi kekeraman otot di sekitar yang nyerinya, itu ya di daerah sekitar nyerinya, tidak di tempat nyerinya persis. Apalagi dipukul-pukul ya. Ada juga tuh dipukul-pukul. Saya bilang emang geprek Bu, dipukul-pukul gitu. Biar hilang Jadi katanya. lapar. Jadi urat geprek. Jadi geprek makanya ya. Ngomongin di lapar, nanti ada makanan dan yang kita mau lihat ya, apa aja tuh yang alami yang bisa mencegah atau mungkin malah memacu adanya. Iya, itu dia nanti di kita bakalan produsennya. lihat ya apa saja makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, menarik banget tadi ya dibilang bahwa ini adalah penyakit raja-raja. Padahal sekarang penyakit yang merakyat banget ya. Ya. Coba mungkin pemirsa harus tahu juga nih, kenapa dulu dibilang penyakit raja-raja, Dok? Ya, jadi dulu kita bilangnya kan ini penyakit gout arthritis ya, penyakit radang sendi gout. Ya. Dulu itu dibilangnya the disease of king of disease. Gitu. Jadi penyakitnya para raja dan rajanya penyakit. Gitu. Jadi penyakitnya para raja itu karena ya dulu yang bisa makan tadi yang daging tiap hari dan sebagainya itu kan raja dan di sekitarnya. Dan kenapa rajanya penyakit? Ya kan raja dulu kalau komplain dikit nyeri apa, langsung bikin heboh. Oh, gitu ya. Ponggawa. Iya. Nah itu jadi kenapa disebut akhirnya penyakit para raja dan rajanya penyakit. Nah, itu memang soalnya penyakit yang enak-enak itu memang raja-raja bisa ya. Tapi sekarang udah merakyat sih sekarang. Sekarang Di depan kita ada makanan nih, tapi makanan sekarang ini lebih demokratis. Ya. lebih down to earth ya. Semuanya udah bisa makan daging soalnya. Nah, ini makanan raja bukan Intan nih di depan. Iya dokter, ini ada makanan-makanan nih di depan kita nih, ada buah-buahan, ada berry-berryan ya, ada Ya, kopi, coba nih, ada ada putih, pisang ya. ada pisang juga. Nah ini sebenarnya makan makanan buah-buahan ini apa manfaatnya bagi penderita asam urat dokter? Ya, oke. Salah satu yang direkomendasikan pada berbagai panduan ya, itu adalah mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan oksidan ya. Jadi dan berry dan termasuk yang di sini nih, alhamdulillah kita di sini ada lumayan lengkap nih untuk yang tinggi oksidannya ini ada di sini dan ini yang termasuk yang disarankan. Ya. Jadi kalau daripada tadi mungkin bisa sambil ngelihat daging tapi yang dimakan bisa gitu. Tapi nanti jadi semuanya makan daging, yang penting makan buah nggak juga ya dokter ya. Jadi pakai pisau sama garpu tapi yang dipotong Dipotong pisang pisang. gitu ya. Keren ya. Daging. Yang banyak antioksidan tadi yang kata dokter tadi itu adalah lemon misalnya ya. Ya, Lemon banyak antioksidan. Lalu berry juga. Berry ya, Berry. terutama berry ini justru makin ungu, makin kelihatan Iya. banyak antioksidan itu kalau makin ungu buah-buahan. Makanya ada grapes juga ya, Oh, buah iya. anggur Kalau gitu. beberapa tulisan itu malah berry itu lumayan di atas Atasnya. tempatnya. Oh, berry Atasnya tetap di atas Termasuk ya. yang di atas. Nah dokter, ini untuk bisa bagus untuk mencegah atau mengatasi orang-orang yang sakit asam urat, konsumsinya ini berapa banyak dan berapa kali sehari sih? Sebetulnya kalau untuk konsumsi seperti ini kita nggak ada batasan dosis ya. Jadi tapi bukan juga satu piring terus dimakan. Makan semuanya. Iya. Tapi satu atau dua Sesuai porsi ya? Ini sudah cukup. Oke. Nah, ini ada fakta atau mitos nih ya, kita lihat nih sekarang. Nih, kompresan ini ya, ini kan ada kalau kadang-kadang orang kan kalau mau meredakan asam urat itu dia menggunakan kompres. Nah, tapi dia kompres dengan es batu. Ini kata jangan dengan air hangat. Ini fakta atau mitos? Ya, yang bisa kita lakukan di rumah ini adalah mengkompres salah satunya memang. Iya. Ya, jadi beberapa panduan itu mensarankan untuk dikompres dingin. Oh, jadi bukan- fakta ya dengan bukan, es batu, ya. bukan dengan air hangat. Ya, yang dengan dingin ya, kompres dingin. Nah itu untuk ya cukup untuk mengurangi nyeri lah, mengurangi nyerinya. Tapi tetap untuk beberapa kondisi kita akan menyarankan baiknya kontrol ke dokter ya. Terutama kalau misalkan serangan pertama, kemudian kalau misalkan sudah dua hari nih kok nggak pulih-pulih, itu segera kontrol. Oh, Tapi gitu. kalau ini salah satu yang bisa kita lakukan di rumah dengan melakukan kompres dingin. Soalnya biasanya kan hangat tuh ya, misalkan Ya. orang sampai panas dan sampai benar-benar kayak meradang gitu ya. Ya. Ih, kasihan banget ya. Nah, tapi dokter, ini kan kayaknya jarang orang yang aku ngelihatnya ya, kalau di sekitar aku tuh jarang orang yang punya sakit asam urat terus tiba-tiba kayak udah hilang gitu aja. Ini emang katanya bener ya dok ya, asam urat ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan kalau sudah lama sekali diderita bisa menyebabkan dan memperburuk sendi secara Betul. permanen. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, Ya, dok. fakta. Ya, jadi ini kan penyakit yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Ya.
Jadi pada saat sudah terjadi gangguan metabolisme tubuh, sistem tubuhnya sudah berubah secara jangka waktu lama, secara lama. Nah itu menyebabkan sudah tidak bisa dipulihkan kembali ke normal lagi. Nah yang bisa kita lakukan adalah mengontrol. Ya, jadi mungkin kalau untuk sampai target sembuh itu sulit, tapi untuk mengontrol kita masih ada peluang untuk bisa mengontrol. Oke, nah Dokter Vito, ini di depan aku ada kopi nih. Dokter Vito suka kopi nggak? Ya, suka kopi, kadang-kadang minum enak, kadang-kadang orang kan buat teman begadang ya, Iya. biar melek katanya. Maksudnya mungkin apa dituang di matanya gitu. Enggak, ya diminum dong pasti ya. Diminum. Nah Oke. ini kopi kenapa nih dokter nih? Sama asam urat ini katanya bisa bermanfaat ya untuk Ya, penyakit asam urat? kopi ini juga terkait dengan beberapa isu kesehatan ya, Iya. jadi punya manfaat. Nah termasuk dalam konteks metabolisme tadi. Ya. Jadi kalau dikatakan dari penelitiannya hubungan secara langsungnya memang belum ada ya, tapi tidak membuat lebih buruk ya. Jadi turut jadi nggak bisa apa-apa membantu minum ya, kopi. boleh untuk Berarti minum kopi, tapi kalau pakai paru goreng nggak Nah. boleh. sama kayak yang tadi. Itu pakai paru goreng jeroan, nggak bisa, Kalau nggak pakai boleh. gula Ya. dokter boleh? Gulanya tidak ya, Oh, ya. iya, itu harus hati-hati juga ya, karena nanti bisa memicu penyakit lainnya ya. Ya. Ya, pola diet pola makan untuk penyakit GOUT Asam sebenarnya yang urat, disarankan itu diet yang untuk hipertensi, diet untuk hipertensi. darah tinggi, Oh. ya itu kurang lebih sama. Nah jadi dan disarankan untuk rendah garam dan beberapa konsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah itu yang juga disarankan, ternyata menurunkan asam urat cukup signifikan, cukup bermakna. Jadi kalau tahu asam urat, minumnya air bening aja ya kalau gitu ya. Air bening daripada minum kopi sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang kalau ada orang yang maksa banget nih, ini kan pasti nih orang mau nanya ya. Dia bilang katanya, kalau cuma dikit aja boleh nggak dok gitu? Itu pasti pada mau nanya tuh kayak gitu, ya kan? Kalau Bener. semua itu kalau yang dikit, maksudnya tidak berlebihan boleh, ya. Tapi Walaupun bukan sakit. kalau pada saat nyerinya tentu tidak ya. Oh, tapi kalau lagi Tapi normal kalau nggak kalau apa-apa. lagi normalnya boleh, tentu tidak tadi sedikit tapi sering juga sama aja. Sama aja ya, konsisten namanya itu ya. Ya, konsisten dalam hal yang Ya ini buruk ya, buruk nggak boleh ya. tidak disarankan. Oke. Nah ini banyak banget ya, ternyata memang bahan-bahan alami seperti tadi ini ada apa nih, pepaya. Ini jambu bukan sih? Ya, Jambu jambu ya. jambu. Ini buah apa yo? Ini Ada apel, kiwi, lemon, apel. kiwi ya, Iya. pisang. Ya ini dari tadi harus dikonsumsi seperti kita makan sehat biasanya Biasa ya berarti aja. ya dokter ya. 2 Pendamping sampai 3 atau porsi per betul. hari. Udah khatam ya. Udah sampai khatam. Nah, tapi kalau minum airnya dok nih, air bening. Air beningnya itu harus hangat, biasa atau dingin boleh atau bebas? Bebas. Oh, nggak masalah ya, nggak pengaruh ya berarti air dingin? Ya berarti mitos kalau orang minum air dingin asam uratnya mengkerut ya, lalu makin menjadi-jadi ya. Iya, iya, katanya gitu kan, iya ya? Enggak begitu ya. Enggak begitu. Ini Mewakili. sebenarnya pola hidup yang menjaga makanan, artinya dengan batas secukupnya. Batas secukupnya. Dan juga tadi dengan minum air bening, dalam hal ini asam urat bisa mencegah timbul asam urat ya. Wow, Oke. terima kasih Dokter Faris. Sama-sama. Terima kasih dokter terima kasih. informasinya, terima kasih Sama-sama. banyak. Ternyata masih bisa ya dokter Vito ya kita menjaga kesehatan tubuh terutama asam urat dengan bahan-bahan alami yang kita temui di rumah. Iya, gak apa-apa kan. Hidup sehat dong pastinya kan. Nah, setelah ini masih banyak lagi informasi lainnya yang akan kita sampaikan. Ini penting banget loh. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Hidup sehat.